Oke, dalam video kali ini kita coba akan praktek mengolah data menggunakan software Smart PLS. Nah, jadi kasusnya model SEM-nya seperti ini. Nah, untuk variabelnya ada variabel namanya motivasi kerja. Ya, kemudian ada namanya variabel kepuasan kerja. Kemudian ada variabel namanya gaya kepemimpinan transformasional. Kemudian ada variabel keterlibatan karyawan. Kemudian ada variabel namanya kinerja karyawan. Itu ya. Jadi yang bulat biru ini bisa dikatakan sebagai variabel laten yang bulat biru. Nah, contoh pada variabel laten motivasi kerja itu jumlah pertanyaannya ada MK, ada 15 item pertanyaan ya. Kemudian ada variabel laten kepuasan kerja KK. Nah, pada variabel laten kepuasan kerja KK itu dia memiliki 19 ya, 19 item pertanyaan. Kemudian ada variabel namanya gaya kepemimpinan transformasional. Nah, itu dia memiliki item pertanyaannya ada 7. Kemudian ada variabel laten keterlibatan karyawan. Tuh, itu dia memiliki 9 item pertanyaan. Kemudian terakhir ada variabel laten kinerja karyawan. Nah, itu memiliki 12 item pertanyaan. Oke ya, itu tentang variabel laten dan jumlah item pertanyaannya. Nah, sekarang kita mau mencoba hipotesisnya ya. Sebenarnya dari gambar model ini hipotesis yang bisa diuji kita bisa melihat dari gambar ini sebenarnya. Nah, hipotesis yang pertama ke satu, kita bisa lihat ada panah dari motivasi kerja ke keterlibatan karyawan. Nah, atau H1 itu bisa aja MK, pengaruh MK terhadap keterlibatan karyawan. Ini dia. Ya, ini kan ada panahnya ini dia. Nah, hipotesis yang kedua adalah kita bisa lihat dari panahnya KK ya, kepuasan kerja. KK ada panah KK menuju keterlibatan karyawan. Berarti KK menuju ke itu dia. Nah, yang menuju ke keterlibatan karyawan cuma 2 aja ya panahnya. Dari MK menuju KET sama dari KK menuju KET. Berarti nggak ada lagi yang menuju KET selain MK sama KK-nya. Nah, ya. Nah, hipotesis yang ketiga, sekarang dia menuju ke kinerja karyawan KIN. Sama juga dari MK menuju KIN, ya kan? Kemudian hipotesis keempat dari kalau KK tidak ada menuju KIN. Yang ada KET menuju KIN. Bisa kita buat KET keterlibatan karyawan menuju kinerja karyawan. Hipotesis kelima itu dari gaya kepemimpinan transformasional GK menuju kinerja karyawannya. Nah, itu dia. Nah, ini H1, H2, H3, H4, H5 ini namanya bisa dikatakan pengaruh langsung ya, atau hipotesis direct effect. Nah, ada juga namanya mediasi, hipotesis mediasi. Nah, kalau mediasi kita bisa lihat di sini H6 misalkan. Dari MK kan ada panahnya. Dari MK menuju ke keterlibatan karyawan. Kemudian dari keterlibatan karyawan menuju ke kinerja. Nah, itu dia. Bahasa lainnya, keterlibatan karyawan memediasi hubungan antara
MK dan KIN. Nah, itu bahasa lainnya lah, gitu ya. Nah, hipotesis ketujuh, kita bisa lihat dari KK menuju. KK ini menuju keterlibatan karyawan, kemudian menuju ke kinerja. Atau bahasanya keterlibatan karyawan memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. Nah, jadi sebenarnya dari gambar ini ya, dari gambar ini bisa ditarik hipotesisnya, gitu dia. Jadi kita bisa mengetahui hipotesisnya apa aja setelah melihat dari gambar modelnya, seperti itu dia. Nah, sekarang kita coba praktek ya menggunakan Smart PLS. Nah, ini hasil olah datanya sudah saya buat ya. Jadi ada beberapa ukuran yang saya cari ya. Ada namanya outer loading, Cronbach alpha, composite reliability, average variance extracted, ya kan, AV. Kemudian ada namanya validitas diskriminan Fornell-Larker, ada namanya validitas diskriminan HTMT. Nah, setelah valid dan reliable, baru ada pengujian hipotesis ya. Ini dia. Nah, jadi saya coba cara prakteknya aja ya. Nanti hasilnya bisa dibaca ya. Ini dia hasilnya. Nah, caranya ini datanya pertama kita copy dulu ya. Ada 610 responden. Dari sini kita copy semuanya datanya. Kita copy semuanya. Oke. Kemudian nah, kita bisa buat misalkan di sini teks dokumen. Kita buat data PLS ya, atau data Smart PLS. Kemudian kita pindahkan datanya, paste, jangan lupa di save. Nah, kita bisa import datanya ya. Kita keluar aja misalkan. Nah, di sini saya sudah buat file projectnya, nanti bisa dibuka. Nah, ini tinggal import. Nah, kita masukkan yang data Smart PLS-nya. Kemudian pilih import. Nah, dari sini kelihatan jumlah item pertanyaannya ada 62 ya. Mungkin itu termasuk dengan rata-ratanya. Oh enggak ya, 62. Sampelnya ada 610 responden. Nah, kemudian balik ke sini, ke PLS ini, kita bisa ganti di sini data Smart PLS. Nah, ini dia. Nah, tadi misalkan kita kan ada outputnya ya misalkan. Nah, cara mendapatkan outer loading misalkan. Yang mana caranya? Calculate, pilih PLSM algorithm. Kemudian pilih start calculation. Itu dia. Nah, pilih open report ya. Nah, ini outer loadingnya. Ya, ini outer loadingnya sudah ada. Dikatakan valid kalau semua nilai outer loadingnya di atas 0,7. Ya, udah valid semua. Karena nilai outer loadingnya sudah di atas 0,7. Kemudian di sini ada Cronbach alpha, composite reliability ya, AV ya. Itu bisa dilihat di bagian ini. Construct reliability and validity. Nah, ini nilai-nilainya sudah valid semua. Untuk AV-nya semua sudah di atas 0,5 ya. Untuk Cronbach alpha sama composite reliability-nya sudah di atas 0,7. Berarti ini sudah lolos ya. Kemudian kalau ini dia. Ada Fornell-Larker, itu didapat dari mana? Itu didapat dari diskriminan validity menuju ke Fornell-Larker. Ini dia. Kemudian untuk validitas diskriminan HTMT ya juga valid, bisa dilihat di sini. HTMT. Nah, ini HTMT. Nah, barulah setelah valid semua reliable baru ke pengujian hipotesis. Tapi sebelumnya di sini ada R-square, ada VIF, ada model fit ya, itu bisa dilihat di sini. Ini R-square ya. Kemudian ini model fitnya. Kemudian VIF-nya itu di bawah ya. Nah, ini VIF-nya yang bagian list ya. Ini untuk mengisi di kolom ini. Nah, untuk hipotesisnya pilih calculate, pilih bootstrapping. Nah, ini hipotesisnya akan muncul ya. Ini lagi ngeran hipotesisnya. Kita bisa lihat semuanya berpengaruh semua ya. Hipotesis yang ada 7 tadi kalau nggak salah semuanya berpengaruh semua. Ya, ada 7 hipotesis ya.
Ini lagi bootstrapping. Nah, kita bisa lihat di one report ya. Kemudian kita melihat di bagian path coefficient. Nah, ini hipotesisnya ya. Nih terjawab, semua p-value-nya sudah lebih kecil daripada 0,05. Hipotesisnya diterima. Nah, yang di bagian spesifik indirect ini hipotesis mediasinya juga diterima. Terakhir di sini ada nilai namanya chi-square ya. Itu didapat dari calculate blindfolding. Jadi blindfolding ini untuk mendapatkan nilai di kolom Q-square-nya. Ini dia Q-square. Nah, kita bisa lihat di sini Q-square-nya ada di sini. Nah, ini dia. 0,467, 0,576 sama dia. Nah, tadi.